Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami, di mana kita membahas pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan, iman, dan Tuhan. Topik hari ini cukup berat, tetapi ini adalah sesuatu yang sering kali menjadi pertanyaan banyak orang. Apakah kita akan masuk neraka hanya karena kita menolak Yesus? Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan melalui video ini, kita akan membahasnya dengan jelas. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita meluruskan kesalahpahaman yang umum, yaitu pendapat bahwa orang masuk neraka semata-mata hanya karena menolak Yesus. Menolak Yesus memang masalah yang serius, tetapi itu bukanlah alasan satu-satunya. Alkitab mengajarkan bahwa akar masalahnya bukan hanya soal menolak Yesus, tetapi ada pada masalah dosa kita. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Dan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 menjelaskan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Dosa kita menciptakan tembok penghalang antara kita dengan Tuhan, penghalang yang membawa kematian rohani kita dan pemisahan darinya. Jadi, mengapa dosa begitu penting? Dosa bukan hanya sekadar melakukan sesuatu yang salah. Dosa adalah pemberontakan terhadap sifat kudus Tuhan. Dosa adalah memilih untuk berjalan di jalan kita sendiri, bukan di jalan Tuhan. Dan pilihan tersebut akan membawa konsekuensi. Alkitab berkata dalam Roma pasal 6 ayat 23, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Kematian ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga adalah kematian secara rohani, yaitu pemisahan yang kekal dengan Tuhan. Neraka bukan hanya hukuman karena menolak Yesus, neraka adalah akibat dari dosa kita. Kita akan berakhir di neraka jika kita memilih untuk tetap hidup dalam dosa, terpisah dari Tuhan, dan tidak menerima keselamatan yang Dia tawarkan. Nah, disinilah Yesus berperan. Tuhan, dalam kasih dan rahmat-Nya, tidak membiarkan kita dalam keadaan putus asa. Dia mengirim Yesus untuk menawarkan kita jalan keluar dari dosa, jalan menuju pendamaian dengan Dia. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus tidak datang untuk menghukum kita, tetapi untuk menyelamatkan kita dari konsekuensi dosa kita. Ketika kita menolak Yesus, kita tidak hanya menolak seorang tokoh agama, kita menolak satu-satunya solusi untuk masalah dosa kita. Kita berpaling dari rencana penyelamatan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Jadi, untuk menjawab pertanyaan, apakah kita akan masuk neraka hanya karena menolak Yesus? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya seperti itu. Kita masuk neraka karena akibat dosa kita. Neraka adalah konsekuensi yang adil dari kehidupan yang kita jalani di dalam dosa dan terpisah dari Tuhan. Namun, ketika kita menolak Yesus, kita menolak satu-satunya jalan untuk diselamatkan dari konsekuensi tersebut. Tuhan tidak mengirim siapapun ke neraka karena dendam atau amarah. Neraka adalah hasil dari pilihan kita untuk tetap hidup dalam dosa dan menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Itu bukanlah keinginan Tuhan agar orang masuk ke neraka. Bahkan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Jadi, apakah yang bisa kita lakukan untuk menghindari neraka? Alkitab dengan jelas mengatakan, keselamatan adalah karunia yang ditawarkan kepada kita secara cuma-cuma melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini bukan sesuatu yang bisa kita peroleh atau layak kita dapatkan. Ini adalah sesuatu yang kita terima dengan percaya kepada apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, mati di atas kayu salib untuk membayar hukuman dosa kita, dan bangkit dari antara orang mati untuk menawarkan kita kehidupan yang baru. Jika Anda belum pernah menerima karunia itu, hari ini bisa menjadi hari Anda menerimanya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Begitu sederhana, tetapi begitu penting dan berharga. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktu untuk merenungkan kebenaran-kebenaran penting ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagikan ini dengan siapa saja yang mungkin membutuhkannya, dan mari kita terus menjelajahi pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen ini bersama-sama. Sampai jumpa lagi, dan ingatlah, Tuhan mengasihimu, dan Dia menawarkan kepada kamu karunia keselamatan melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.